Saya sangka tadi topi. Ada perempuan walinya di Malaysia. Gimana hukumnya? Sah apa enggak melimpahkan wewenang wali nikah yang dilakukan melalui media komunikasi seperti telepon atau video call? Artinya bukan walinya yang di Malaysia itu yang menikahkan, tapi tetap walinya di Pulau Madura, tapi dia melimpahkannya melalui telepon. Dia bilang, saya nggak bisa karena satu dan lain hal. Lalu dari saya limpahkan ke wali akrab, wali mujbir ayah, nggak ada ayah kakek. Lalu setelah itu berpindah ke wali lagi, walinya adalah kakak laki-laki, adik laki-laki, atau kakak ayah yang laki-laki, adik ayah yang laki-laki. Nggak ada semua wali. Fasultanu waliyun man la waliyalaha. Maka wali sultan, wali hakim menjadi wali bagi perempuan yang tidak punya wali. Bolehkah saya sebagai wali melimpahkan kuasa perwalian kepada orang lain? Maka hukumnya boleh bersyarat. Ad-dalilu idza tamal saqata bihil istidlal. Kalau satu dalil itu mengandung kemungkinan dia nggak bisa jadi dalil. Setelah telepon, apa betul yang ngomong tadi dia? Mana buktinya kalau yang ngomong tadi betul dia? Kalau handphonenya dipakai orang lain? Ya, ini ada videonya. Jangan-jangan videonya AI. Video bisa dibuat dari AI. Jamaah datang 2 orang ke rumah saya. Asli datang ke rumah saya 2 orang. Saya tanya, mau ngapain Pak? Mohon maaf. Mau minta obat kuat. Saya tanya, saya nggak pernah jual. Dia tunjuk, ini videonya. Itu video AI. Saya nggak pernah jual obat kuat saya. Ternyata video AI ngambil gambar saya. Anda mengalami sesuatu, hubungi Ustadz Somad. Nauzubillah memang video. Jadi kalau ada kemungkinan harus dipastikan apakah yang nelpon memang betul dia. Tidak ada kemungkinan, ada saksi di sana, baru bisa. Kalau tidak, maka ini tidak, khawatirnya nanti setelah akad muncul masalah baru. Lalu kemudian apakah dari wali langsung pindah kepada wali hakim? Prosedurnya wali akrab, wali dekat berpindah ke yang jauh. Tidak ada ayah ke kakek enggak ada, saudara laki-laki enggak ada, saudara laki-laki, saudara ayah. Tapi ada beberapa kemungkinan jarak, qasar sholat. Dan wali pun sekarang ada kompilasi hukum Islam Indonesia. Misalnya seorang ayah nggak mau menikahkan anaknya, saya nggak mau menikahkan kamu, si anaknya mau nikah juga. Ada formulirnya di kantor pengadilan agama untuk berpindah wali. Kalau ayahnya tidak mau menikahkan karena sebab dunia, kenapa nggak mau menikahkan? Karena beda suku, karena beda pendapatan, maka si anak bisa menuntut ke pengadilan dan hakim menjatuhkan berpindah perwalian karena ayahnya dianggap menghalang pernikahan karena sebab dunia. Tapi kalau sebab agama, ayahnya menang. Waktu ditanya, kenapa bapak nggak setuju? Karena calon mantunya nggak sholat, bapaknya menang. Tapi kalau karena sebab dunia, karena suku, karena kaya, maka hakim memenangkan gugatan si anak. Itu diatur dalam kompilasi hukum Islam Indonesia. Berapa yang dijawab nih Kiai? 2. Karena kalau dijawab semua bisa sampai maghrib. Tapi kertasnya saya bawa pulang, nanti saya jawab dan diupload di video. Bukan berarti pertanyaan, jadi saya bawa pulang di Riau, nanti dijawab, diupload di video.
Anak kecanduan handphone, bagaimana cara mengatasinya? Itulah yang saya sampaikan dalam 5 poin tadi. Sehingga anak tersebut sulit untuk diajak komunikasi, tapi lebih fokus sama handphonenya. Kalau dia sudah kena psikologisnya, mesti dibawa ke konsultan pendidikan anak nanti yang Islam. Bawakan ke kiai supaya kiai doakan. Ada doa-doa dari kiai supaya anak ini bisa lupa sama handphone. Khawatirnya dibacakan kiai ke suami malah lupa sama istri. Enggak, dibacakan supaya anak soleh. Bagaimana pandangan hukum Islam dengan fenomena semaraknya ada konten-konten pembulian terhadap anak? Orang konten ini agamanya satu, uang. Konten kreator itu agamanya satu, uang. Dia nggak peduli orang mati, semua jadi konten. Dia kalau ngelihat ada orang kecelakaan itu langsung buka handphone. Bagaimana saya menjaga hati saya supaya saya nggak jadi konten kreator? Semua uang yang masuk ke channel yang Bapak Ibu tonton, channel Ustadz Abdul Somad Official, itu duitnya 1 bulan 100 sampai 120 juta. Nggak masuk ke rekening saya, semuanya masuk ke rekening yayasan untuk beli beras, bayar listrik, gaji guru, beli minyak, habis. Karena kalau masuk ke rekening saya, pasti hati saya berubah, nggak bisa dinafikan. Pasti dalam hati saya lil konten ta'ala. Jadi supaya jangan sampai ada hati saya rusak, itu pun petugas pajak tetap juga manggil saya. Ustadz banyak uangnya dari konten internet. Kami tahu, setelah kami hitung, kami lihat videonya, subscribernya, viewernya, pendapatannya sekian. Saya bilang silakan periksa, nggak ada yang masuk ke rekening saya. Silakan. Kalau kamu mau ambil juga pajak dari situ, ambillah. Itu semua punya anak yatim, fakir miskin, untuk santri. Nah, jadi memang agama konten kreator adalah uang. Tapi alhamdulillah masih ada konten kreator yang soleh, yang baik, yang mengcounter ada. Alhamdulillah konten kreator dari Ahlus Sunnah wal Jamaah itu ada. Selalu saya ikuti beberapa yang selalu membela Ahlus Sunnah wal Jamaah. Di antaranya Sani Uyi. Nah, itu beberapa itu membela kiai-kiai yang diejek, yang diolok-olok, ada beberapa, saya lupa, tapi bagus, cari. Itu semua mudah-mudahan menjadi kebaikan, insya Allah. Itulah yang dapat saya sampaikan di akhir majelis. Mari kita sama berdoa, mudah-mudahan Allah menjaga hati anak-anak kita, keluarga kita semuanya, insya Allah. Hamdai wa fi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma faqihna fid din, dalamkan ilmu agama kami, wa 'allimna ta'wil, ajarkan kami pemahaman yang benar, warzuqna fahman nabiyyin, berikan kami pemahaman yang benar seperti Engkau berikan kepada para wali-walimu, nabi-nabimu, ya Allah. Allahumma dafa'an al-ghala wal waba wal fahsya wal riba wal zina. Selamatkan anak-anak kami dari malapetaka, bencana, musibah internet dan semua yang merusak, ya Allah. Rabbana hab lana minas shalihin, Rabbana hab lana min ladunka dzurriyyatan thayyibah, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma anzilis sakinata fi qulubina wahfazna min kulli su' wa syarr wa makruh. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan wal ajzi wal kasal wal jubni wal bukhl wa dala'id daini wa ghalabatir rijal.
Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Tolong kami, tolong anak kami supaya hati kami selalu mengingatmu, berzikir, bersyukur kepadamu, beribadah dengan ibadah yang terbaik ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam wa bi sirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim wal maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih segala perhatian. Mohon maaf segala kekhilafan dan kesilapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.